Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kota Madiun. Saya Sri Hartati dari SDK Santo Yusuf dan teman saya Lutfi Herdiana dari SDN 04 Madiun Lor. Teman saya Novita Kusuma Ningtyar dari SLB Sri Mulia. Kami akan coaching tentang supervisi akademik dalam rangka tugas modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Novi. Gimana kabarnya Bu? Baik Bu Novi. Gimana Bu Novi sendiri? Alhamdulillah sehat. Sehat, nggih? Iya. Gimana Bu tugas-tugasnya hari ini? Tugas-tugas saya lancar, alhamdulillah. Semua saya kerjakan ya sesuai dengan jurnalnya sih gitu. Masih semangat ya Bu ya? Semangat, alhamdulillah. Harus luar biasa ya Bu ya. Iya. Iya. Hari ini Bu Tati ada proses coaching ya sama Bu Lutfi. Iya, betul Ibu, benar. Iya. Begini Bu, Iya. saya sebagai observer Iya. nanti akan mengamati proses coaching Bu Tati dengan Bu Lutfi. Iya. Nah, sebelum proses coaching dimulai, saya akan membacakan rubrik penilaiannya dulu ya Bu Tati. Iya Bu, monggo silahkan. Ya, nanti pada saat coaching saya akan mengamati apakah Bu Tati dalam proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya. Terus nanti apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bu Tati sampaikan merupakan pertanyaan berbobot atau tidak. Terus saya juga nanti akan mengamati mendengarkan jawaban coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Tati. Ya Ibu. Ya. Bu Tati juga jangan lupa nanti pada saat proses coaching tetap ada prinsip coaching itu sendiri, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, Ya. dan menggali potensi. Ya. Apakah Bu Tati mengerti proses Mengerti coaching hari Bu, ini? insya Allah. Iya. Sebelumnya Bu Tati izinkan Ya. saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Tati. Iya Ibu, monggo. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang kiranya ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, betul. Sebelum kompetensinya mungkin ini ya Ibu, 3 keterampilan ya. 3 keterampilan nanti akan saya sampaikan kepada coach ya, yaitu tentang kehadiran penuh atau mindfulness. Ya, itu kehadiran penuh itu harus keterampilan yang harus dikembangkan. Selain itu sebagai pendengar sepenuh hati, jadi pendengar seluruhnya. Selain itu kita juga akan mengadakan keterampilan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu Ibu. Baik Ya. Ibu, berarti nanti kompetensi yang Ibu ingin kembangkan diantaranya kehadiran penuh, Iya. terus kemudian keterampilan mendengarkan Iya. secara aktif ya Bu, Betul. terus yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, betul. Iya. Selanjutnya dari ketiga kompetensi tersebut, kiranya kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi Ibu? Ya. Yang ingin saya observasi yang lebih itu adalah tentang kehadiran penuh Ibu. Jadi itu adalah kehadiran penuh itu tentang fokusnya. Nah, seperti itu, kesiapan fokus untuk menghadapi dengan coachingnya. Selain itu juga tentang pertanyaan yang berbobot. Nah, di situ nanti kita akan menggali nanti pertanyaan-pertanyaan dari coach nanti semoga bisa dikembangkan seperti itu. Oh baik Ya. Ibu. Jadi kompetensi yang Ibu pilih nanti yang akan
lebih spesifiknya itu tentang kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Baik, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Bu dari pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh tersebut? Indikatornya nanti yaitu coaching akan saya anggap berhasil jika bisa mengidentifikasinya. Kemudian si coach nanti bisa memunculkan ide-ide atau rencana-rencana sendiri sehingga bisa dikaitkan dengan solusi-solusinya itu dalam percakapan nanti dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu. Baik Ya. Ibu, berarti nanti harapan Ibu nanti coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya Ibu. Iya, betul Ibu. Ya, terima kasih Ibu Tati atas jawaban yang telah disampaikan. Iya. Nanti setelah Bu Tati selesai proses coaching bersama Bu Lutfi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kembali untuk melihat hasilnya seperti apa. Iya. Ya, Terima kasih Ibu. sama-sama Ya. Ibu, semoga Ya. sama-sama Ibu semoga lancar proses coachingnya. Amin. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih Ibu. Nanti saya langsung ke Ibu Lutfi nggih untuk coaching bersama. Nggih, monggo Terima Ibu, kasih. sami-sami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lutfi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Tati sehat. Bu Tati Ya. sendiri bagaimana? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Ini semangat bertemu Bu Lutfi. Sama, saya juga seperti itu, senang Iya. banget saya ketemu Bu Tati. Udah lama saya itu Iya. pengen ketemu sama Bu Tati. Oke, ya. Jadi hari ini gimana kegiatannya Bu Lutfi? Lancar atau bagaimana? Ya, untuk kegiatan-kegiatan rutinitas itu lancar, tapi ada sesuatu hal yang membuat terkendala. Kegiatan itu menghambat pikiran saya untuk berpikir lebih jernih. Oh, begitu. Iya, pantesan kemarin saya ketemu Bu Lutfi ya di sekolah Iya. itu Bu Lutfi itu kelihatannya tuh menyimpan sesuatu gitu loh. Iya, makanya pengen ngobrol sama Bu Tati. Alhamdulillah ini bisa ketemu. Oh, gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu Lutfi, nah Bu Lutfi ingin menyampaikan sesuatu apa sih supaya saya bisa mendengar keluh kesah Bu Lutfi gitu? Bu Tati ini ada waktu ini saya mau bercerita. Ada ini ada waktu luang ini hari ini. Monggo. Ini Bu Tati. Iya. Saya itu di kelas itu kan murid ada punya 28 siswa. Iya. Namanya anak-anak ya, dari 28 itu ya ada yang ikut sama gurunya, ada yang taat, ada yang nggak taat. Ada dari kejadian itu membuat suatu masalah. Dan tadi itu saya dipanggil sama kepala sekolah seperti itu. Oh, begitu. Ya, Kok ini sampai Bu Lutfi dipanggil oleh kepala sekolah? Gimana ceritanya itu? gini, ada wali murid itu nggak ada koordinasi dengan saya. Terus tiba-tiba itu wali murid itu datang ke sekolahan, nggak nemuin saya, nggak apa, langsung menghadap ke kepala sekolah, bilang ke kepala sekolah, intinya itu katanya anaknya itu nggak ditemani oleh teman-temannya, jadi katanya disendirikan, nggak ada yang menemani, seperti itu. Oh, gitu ceritanya tadi. Jadi hari ini tadi saya itu dipanggil kepala sekolah, ada wali murid yang datang ke kepala sekolah bilang bahwa salah satu murid saya itu ada yang temannya yang berjanji untuk provokasi teman-temannya yang tidak nemani anak tersebut. Menurut Bu Lutfi sendiri nih, anak tersebut yang merasa ya tidak ditemani itu, bagaimana sikapnya kepada teman-temannya sendiri itu bagaimana? Ya namanya anak ya berarti Iya. itu bentar-bentar anak itu bermain bercanda bareng-bareng, pasti ada selisih paham, terus musuhan. Oh, gitu. Bentar lagi main lagi bareng-bareng, bentar lagi musuhan. Ya namanya juga anak, jadi habis mereka nangis-nangis, bentar lagi ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa bareng, seperti itu. Jadi kan saya juga loh kok ada yang pakai seperti itu. Setahu saya tuh anaknya main
berantem bentar main lagi seperti itu. Ini selain itu ya, apa mungkin ada faktor lain yang menyebabkan dia itu sampai menyampaikan tidak ada temannya itu ke orang tuanya, terus orang tuanya lapor ke kepala sekolah. Ada mungkin faktor-faktor lain selain dia merasa tidak ditemani seperti itu, mungkin ada lagi. Itu dia itu anak baru kan, ini dia baru di kelas 2, terus ini di kelas 3 belum ada, jadi di sekolah sini belum ada 1 tahun. Jadi anak tersebut sebenarnya perlu adaptasi kan dengan teman-temannya, teman karakter teman-temannya seperti apa. Dia itu anak baru, jadi nggak tahu lapor ke orang tuanya seperti apa. Kalau menurut Bu Lutfi sendiri itu mungkin ada langkah-langkah sendiri, misalkan anak itu supaya tidak merasa sendiri itu bagaimana? Mungkin ada rencana atau mungkin langkah-langkah sendiri dari Bu Lutfi? Sebenarnya ada, kan itu sudah lama saya dengar seperti itu. Ada temannya itu bilang, Bu, anaknya itu nganu nggak nemani si A kayak gitu. Nah itu saya itu sebenarnya angan-angan sudah punya rencana. Saya itu akan mencarikan video-video tentang bahwa kita itu semua sama, kita itu tidak boleh membeda-bedakan teman. Jadi saling membantu itu adalah indah, saling menyayangi itu adalah nikmat, seperti itu. Nanti saya akan rencana akan memutarkan video yang nyata, yang konkret. Jadi hal-hal baik yang harus anak-anak lakukan itu ada seperti ini. Namanya juga anak kelas 3 ya. Kelas 3 itu butuh contoh, butuh pendampingan. Jadi enggak langsung dikit-dikit melakukan hal yang enggak disukai temannya ya, seperti itu. Rencana saya itu akan mencarikan video konkret positif tidaknya untuk bertindak baik kepada teman. Iya, betul itu ya Bu Lutfi. Nah, tadi kan Bu Lutfi sudah menyampaikan, Bu Lutfi sudah mau ini ya, membuat rencana menayangkan video-video yang asli baik ya. Karakter-karakter anak yang baik, bahwa saling menyayangi itu adalah indah. Kita itu semua sama seperti ini. Ya, jadi ada tayangan video, ada contoh-contoh konkret, ada mungkin menyampaikan bahwa perilaku baik itu seperti apa, tidak baik itu seperti apa, yang itu wajib ya. diteladani anak-anak usia kelas 3 kan masih mencontoh kayak gitu. Ini menurut Bu Lutfi, apakah semua rencana itu nanti akan mendapat kesepakatan ya dari siswa Bu Lutfi nanti? Nah itu kemarin kan kita belajar ini ya di guru penggerak, ada kesepakatan kelas lah itu. Dari penayangan video itu saya juga punya rencana lagi, apa yang sudah kita sepakati itu kita sepakati. Gimana Bu Tati proses coachingnya hari ini? Alhamdulillah lancar Bu Novi. Iya, tadi saya sudah mengamati proses coaching dengan antara Bu Lutfi dan Bu Tati. Sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Tati. Boleh. Ya, yang pertama, apakah yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya Bu Tati? Iya. Menurut saya sih tadi sudah tercapai ya tentang indikatornya, yaitu saat kita coaching tadi sudah mengikuti alur tirta, di mana di situ kita awali dengan tujuan adanya identifikasi permasalahan, terus adanya rencana aksi, terus juga ada tanggung jawab. Gitu. Benar sekali Ibu. Tadi saya juga pada saat melakukan pengamatan sudah melihat bahwa Bu Tati sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Tati sudah berhasil mengarahkan coaching untuk menentukan tujuan yang diharapkan. Kemudian Bu Tati juga sudah berhasil mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi masalahnya, sehingga coaching dengan leluasa menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Kemudian Bu Tati juga sudah bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atau rencana-rencana untuk mengatasi masalahnya.
dan sehingga coach memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Ya, betul Ibu. Iya. Benar sekali. Saya juga tadi sudah melihat bahwa Bu Tati sudah menunjukkan kehadiran penuh pada saat melakukan proses coaching. Masya Allah, Iya, terima kasih. sehingga Bu Tati mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, Seperti iya, itu iya, Ibu. iya. Luar biasa Ibu proses Terima coachingnya kasih, hari ini. iya. Nah, lalu Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching ini selesai? Oh ya, menurut saya sih yang perlu dikembangkan lagi itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Jadi di situ supaya perkembangan coach itu bisa keluar lagi tentang kompetensinya sebagai coach gitu. Karena kalau dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti, jadi coach itu bisa menggali potensi-potensi lain seperti itu Ibu. Baik Ibu, berarti Ibu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya yaitu tentang teknik memberi pertanyaan yang berbobot ya Ibu Iya, ya. betul. Baik Ibu, luar biasa Bu Tati sudah melakukan coaching hari ini. Semoga kedepannya makin sukses. Amin. Ya, makin sukses, makin dapat menyelesaikan proses-proses coaching selanjutnya dengan baik. Ya. Terima kasih Bu Tati atas waktunya. Terima kasih. Saya juga. akhiri kegiatan observasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sampai Kepada ketemu saya. lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Tati. Ya, sehat ya hari ini. Mm-mm. Hari ini Bu Lutfi semangat untuk mengadakan coaching ya. Iya betul. Ya. Di sini saya sebagai observer. Sebelum Bu Lutfi akan coaching, saya akan menyampaikan dulu tentang rubrik penilaian dulu ya. Ya. Jadi rubrik penilaian tentang nilai seorang coach itu harus mempunyai prinsip, di dalamnya itu ada kemitraan, adanya proses kreatif, memaksimalkan potensi. Berikutnya kompetensi inti coaching, yaitu harus present atau kehadiran penuh, mendengar aktif, pertanyaan berbobot. Berikutnya menerapkan model alur tinta. Jadi di situ ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Bisa dimengerti, Ibu? Siap Bu Tati. Ya. Nah, setelah itu ya sebelum mengajukan coaching nanti bersama coaching, saya akan mengajukan pertanyaan ya Bu. Ya siap. Ya, jadi gini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dalam kegiatan tersebut, bisa mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching tersebut, dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Dari kompetensi tersebut, manakah yang lebih dikembangkan Ibu? Untuk saya pribadi, untuk kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan lagi yaitu mendengar dengan aktif, karena nanti dengan saya mendengarkan si coach menyampaikan permasalahannya, nanti saya bisa mengarahkan, bisa bersama coach untuk menemukan masalahnya sendiri. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih yaitu dengan mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching tersebut. Gitu ya, mendengarkan aktif gitu. Iya betul. Ya. Indikator ketercapaiannya itu sebagai tolak ukur keberhasilannya itu seperti apa itu? Untuk indikator keberhasilannya nanti di saat si coach nanti bisa menemukan solusi sendiri. Jadi pada saat kegiatan coaching nanti si coach bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dari tolak ukurnya adalah si coach bisa menemukan solusi dari masalah tersebut.
gitu ya. Harus bisa menemukan solusi sendiri gitu ya dari permasalahan tersebut. Oke, benar Ibu, Masya Allah sekali ya. Itu tadi adalah sebuah tujuan yang baik ya. Semoga nanti dalam coaching nanti berjalan lancar, sukses gitu ya Ibu. Iya, terima kasih Bu Tati dukungannya. Iya, saya kira cukup sekian dari saya sebagai observer. Monggo dilanjut coachingnya gitu ya. Iya, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam Bu Lutfi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Lutfi gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Bagaimana kegiatan hari ini? Ya seperti biasanya Bu. Ya seperti itu, kurang semangat Bu. Apa karena ngajar anak SLB itu kurang semangat? Iya Bu, pembelajarannya itu terus Bu. Iya. Iya, kemarin itu ngobrol-ngobrol kelihatannya pengen ketemu dengan saya. Itu ada apa kira-kira? Iya Bu, saya kemarin hubungi Bu Lutfi ya. Iya. Sebelumnya Bu Lutfi ini repot mboten? Untuk hari ini kira-kira ada deh waktu sedikit untuk Bu Novita. Oh, baik. Ada apa? Iya, gini loh Bu, saya mau cerita. Kalau di sekolahan saya itu guru-gurunya ketika ngajar itu hanya menerangkan saja Bu. Walah, Iya. seperti itu. Memberikan materi, ceramah itu loh Bu di dalam kelas terus. Jadi murid-muridnya ya bosen, kurang semangat gitu loh. Bu. Kurang semangat. Iya. Jadi Bu Novita menghubungi saya kemarin. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah itu ya, tentang guru-gurunya yang memberikan materi saja ke murid-muridnya dan muridnya jadi bosen kayak gitu. Iya Bu. Gimana ya Bu, saya itu mau ngasih pengertian ke guru-guru lain itu saya juga sungkan gitu loh Bu. Kayak gitu. Jadi nanti kita hari ini ngobrol-ngobrol tentang itu saja, tentang guru, teman-teman guru jenengnya, teman-teman gurunya Bu Novi yang selalu mengajar dengan berceramah ya. Iya. Iya. Kira-kira menurut Bu Novi sendiri, kenapa kok teman-teman itu hanya melakukan ceramah saja waktu pembelajaran? Ya mungkin di pikiran Bapak Ibu guru itu sepertinya kalau murid SLB itu kan dikasih tugas itu ya standarnya seperti itu loh Bu. Terus yang penting itu beranggapan kalau yang penting anaknya itu diam di dalam kelas gitu. Kalau di luar kelas mereka takut nanti ada yang lari-lari gitu loh. Intinya cari aman gitu loh Bu. Kayak cari amannya lebih baik di dalam kelas gitu loh Bu. Walah, seperti itu. Jadi Iya. karena anak-anak SLB ya, Iya. menurut Bu Novi tadi guru-guru melakukan kegiatan pembelajaran yang selalu berceramah di dalam kelas agar anak-anak itu di luar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mungkin anak SLB ya itu ya di luar kendali seperti itu ya. Iya Ibu. Tapi kan caranya itu dia jangan terus dikasih materi, berhitung, menebali, hanya itu saja toh Bu. A I U E O seperti itu toh Bu. Itu kan anak-anak juga bosen Bu. Padahal menurut Bu Novi kelihatannya anak-anak itu juga berpotensi ya. Kalau dalam hal materi sepertinya mentok Bu. Oh gitu. Iya, mentok sampai di situ saja Bu. Kira-kira apa ada mungkin penyebab lain ya? Apa kira-kira mungkin ada masalah lain kenapa kok guru-guru itu hanya melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu? Mungkin juga karena guru-guru itu mengajarnya kurang bervariasi, kurang mempunyai ide-ide. Misalnya seharusnya kan kita bisa menggunakan IT ya Bu ya, media sekarang itu bisa menggunakan puisi atau apa gitu loh. Mungkin guru-guru di sekolah saya itu belum paham tentang itu Bu, pengajaran seperti itu gitu. Jadi menurut Bu Novita selain tadi mencari aman ya, Iya. biar anak-anaknya enggak membuat, karena mungkin anak SLB ya membuat masalah. Terus selain itu menurut Bu Novi guru-gurunya kurang kreatif seperti itu. Apakah mungkin ada apa kira-kira apa yang membuat mereka melakukan hal pembelajaran yang selalu berceramah? Mungkin ada masalah lain seperti itu.
Ya mungkin karena kurang punya ide, kurang banyak wawasan di luar gitu loh Bu. Terus ini sebaiknya kan anak SLB itu seharusnya lebih diberi pengajaran di luar kelas ya Bu ya. Misalnya diberi pengajaran, menurut saya itu lebih baik diberi pembelajaran di luar kelas seperti keterampilan, misalnya ke bina dirinya itu kan harus pembelajarannya bisa dilakukan di luar kelas, memberikan keterampilan-keterampilan. Misalnya pun kalau materi pelajaran kita juga bisa memberikan contoh secara konkret di luar gitu loh Bu. Menurut saya seperti itu seharusnya. Kira-kira pembelajaran seperti itu memberikan contoh itu kira-kira seperti apa ya Bu Novi? Ya misalnya anak SLB kalau dikasih gambar, ini gambar apa ya, mengenal tumbuhan, ini gambar daun. Kan alangkah lebih baiknya kalau kita pembelajaran di luar kelas, misalnya kita lihatkan tumbuhan secara langsung di sekeliling lingkungan sekolahan, kan juga bisa seperti itu loh Bu, maksud saya. Terus misalnya dengan menggunakan kuisis itu juga bisa, jadi tidak hanya bu gurunya menerangkan di isi buku materi pelajaran seperti itu kan anak kurang memahami. Saya rasa kan lebih memahaminya kalau kita belajar di luar kelas seperti itu. Seperti itu. Jadi menurut Bu Novi alangkah baiknya seperti itu. Kira-kira menurut Bu Novi solusi untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan guru yang mengajar terlalu monoton itu seperti apa? Ya menurut saya ya kita itu harus saling berkolaborasi ya Bu, membicarakan, misalnya kita sharing dengan teman, mencari langkah yang terbaik itu apa, pembelajaran yang terbaik untuk anak itu seperti apa gitu loh Bu. Jangan dipikir sendiri di dalam kelas gitu, kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain seperti itu Bu, menurut saya. Jadi dengan mungkin menurut Bu Novi ya dengan saling berkolaborasi, saling sharing, jadi mereka bisa menemukan ide-ide kreatif seperti itu ya. Untuk anak-anak SLB, walaupun anak-anak SLB anak yang berkebutuhan khusus, anak yang luar biasa, mungkin mereka namanya anak ya dilahirkan itu pasti punya kelebihan walaupun sekecil apa seperti itu ya. Mungkin ada nggak solusi lain selain berkolaborasi seperti itu? Iya, seharusnya guru SLB itu juga diberi pelatihan cara menangani anak berkebutuhan khusus, memberikan materi ajar seperti apa yang cocok, metode seperti apa yang cocok untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi guru-guru itu seharusnya diberi pelatihan seperti workshop apa-apa itu loh Bu, untuk mengembangkan dirinya gitu loh Bu. Iya, seperti itu. Saya rasa metode seperti itu juga bisa dilakukan oleh guru-guru SLB. Selain itu guru-guru SLB juga bisa lebih berinovatif, mencari pengembangan diri secara mandiri. Misalnya bisa melihat pembelajaran di YouTube, gimana tuh cara menangani anak SLB, bisa melihat metodenya di YouTube. Kan sekarang banyak tuh Bu pembelajaran lewat YouTube, itu juga kita bisa belajar lewat YouTube tuh Bu. Seharusnya seperti itu. Kira-kira nih Bu Novi, rencana Bu Novi tadi kan sudah disampaikan seperti berkolaborasi, mandiri, belajar mandiri seperti itu. Kira-kira menurut Bu Novi untuk mengatasi masalah yang tadi ya, guru yang mengajar secara ceramah membuat anak bosan, itu kira-kira kira-kira teman-teman Bu Novi itu sanggupkah dan membutuhkan waktu berapa lama ya kira-kira seperti itu? Ya seharusnya kita sanggup Bu, karena itu kan tanggung jawab kita harus mengutamakan kepentingan anak kita Bu. Iya seperti itu. Kalau membutuhkan waktu berapa lama, mungkin juga bertahap Bu, karena namanya juga anak SLB, tidak mungkin 1 bulan bisa gitu. Saya rasa juga enggak gitu, enggak memungkiri seperti itu loh Bu. Prosesnya itu anak SLB sama anak normal lainnya itu kan beda ya Bu ya gitu. Pasti rentang waktunya lama, tapi kita tetap harus optimis dalam bekerja sama seperti itu Bu. Jadi tadi dari rencana Bu Novi dan kira-kira teman-teman ya harus sanggup karena sudah sepakat dan komitmen menjadi guru ya. Jadi waktunya secara bertahap seperti itu ya. Harus bertahap. Kira-kira Bu Novi tadi seperti yang disampaikan tadi kan membutuhkan mungkin seperti kolaborasi ya, bisalah langsung berkolaborasi, belajar mandiri mungkin bisa
teman-teman lewat PMM. Yang ini Bu Novi seperti tadi untuk workshop seperti itu. Kira-kira ke tanggung jawab ke kerjasama dengan siapa saja agar rencana itu bisa berjalan? Iya, seharusnya kalau Atau pengabdian, seperti dukungan kayak gitu loh? oh iya, kalau itu juga harus mendapat dukungan dari kepala sekolah. Selain itu misalnya juga ikut kegiatan di kegiatan KKG, apa kegiatan yang melibatkan cabang dinas itu kan biasanya juga mengadakan workshop seperti itu loh Bu. Nanti kan misalnya dari cabang dinas itu nanti bisa dikomunikasikan ke BPGB apa gitu loh. Biasanya kan tetap pelatihan secara bersama gitu loh Bu. Jadi untuk dukungan nanti dukungan dari kepala sekolah ya yang jelas Iya, tadi, yang terus jelas. nanti bisa mendapatkan dukungan dari instansi-instansi yang lain untuk Iya. menyelesaikan masalah tentang diklat seperti itu. Iya, ya. pengawas sekolah juga bisa Oh, Bu gitu. itu. Iya. Oke. Mungkin ada lagi nggak dukungan yang diinginkan dari Bu Novi untuk melancarkan rencana yang jenengan rencanakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Selain dari rekan sejawat, kepala sekolah, mungkin staf sekolahan semuanya ya Bu ya. Itu yang penting juga dukungan dari orang tua Bu. Oh gitu. Iya, karena kita kalau melakukan pembelajaran apa gitu juga harus membicarakan terlebih dahulu dengan orang tua, karena berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Takutnya orang tua kurang percaya, meragukan atau gimana, ketakutan apa itu, kita kan harus memberikan apa ya istilahnya wawasan dulu juga ke orang tua anak seperti itu Bu. Seperti yang rencana yang Bu Novi sudah rencanakan, mungkin dukungan-dukungan yang diharapkan untuk melaksanakan rencana tersebut seperti dari kepala sekolah, orang tua, dan dari pengawas tadi. Saya berharap semoga permasalahan Bu Novita itu bisa teratasi dengan rencana-rencana dari Bu Novita, dan nanti perkembangannya bisa diupdate ya, biar untuk masalah gambaran teman-teman untuk berbagi praktek baik ya, mungkin dari kan SLB anak yang luar biasa, mungkin dari rencana Bu Novita bisa jadi pelajaran untuk teman-teman lain. Mungkin bagaimana perasaan Bu Novita sekarang ini? Alhamdulillah Ibu sedikit lega, karena kemarin saya bingung mau cerita ke siapa. Kalau ke teman nanti takutnya malah menyindir malah kurang enak gitu loh Bu. Kalau salah paham iya kayak salah gitu ya. paham, kayak kok meragukan nggak bisa ngajar gitu kan, malah daripada salah Iya. paham gitu Bu. Terima kasih Bu Lutfi sudah mendengarkan cerita saya. Mungkin ada masalah yang akan dibahas lainnya lagi? Saya rasa ini sudah cukup Ibu Iya. Lutfi. Semoga nanti apa yang sudah direncanakan Bu Novita itu berjalan dengan baik. Nanti kalau ada masalah-masalah nanti kita bisa sharing. Mungkin perkembangannya Bu, kemarin ada perkembangan baik ini nanti kita bisa bicarakan. Siap Ibu, terima kasih Bu Lutfi atas dukungannya, motivasinya juga Bu Lutfi. Iya, sama-sama Bu Novi, semangat terus untuk ngajar anak-anak SLB, anak yang sangat hebat ya. Siap Bu Lutfi, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lutfi. Gimana nih Bu Lutfi, tadi percakapan coachingnya sangat luar biasa loh, saya amati tadi. Iya Bu Tati, tadi seru ya dengan Bu Novita yang guru SLB, jadi coachingnya itu jadi seru sih. Iya, sangat menarik ya tadi. Dengan permasalahan yang ada dan solusi yang sudah ditemukan tadi, kira-kira dari coaching tadi indikatornya sudah tercapai belum ya? Menurut saya tadi indikatornya sudah tercapai ya, dengan tadi si Koci tadi menemukan masalahnya, solusi dari masalahnya sendiri. Jadi kalau menurut saya indikator ketercapaiannya insya Allah sudah tercapai. Iya, betul ya. Selaku coach, Ibu tadi sudah luar biasa ya Bu ya. Iya, Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci ya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat perumpamaan atau bayangan yang memperjelas pertanyaan, tapi coachnya langsung bisa menjawab pertanyaannya dengan
lancar dari pihak ibu tadi ya. Ini selanjutnya itu tadi kelihatan rileks ya, antara coach dan coachingnya itu terlihat hangat suasananya, terus situasinya menjadi nyaman gitu tadi saya lihat. Saya tadi sampai asik melihat percakapan ya, coachingnya tadi sangat luar biasa. Ibu sangat hebat tadi saat memberikan pertanyaannya ya. Ini ibu yang akan kembangkan lagi apa nih nanti dalam coachingnya itu untuk selanjutnya? Untuk yang ingin saya kembangkan di kegiatan coaching-coaching berikutnya yang tadi ini Bu, saya akan berusaha mencari referensi bagaimana bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Jadi nanti saya lebih bisa menggali potensi dari si coach tersebut, dan si coach nanti akan lebih terkembangkan potensinya. Jadi dari saya yang bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, yang nanti imbasnya ke si coach bisa lebih menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Seperti itu. Gitu ya Bu. Iya betul. Tadi ibu juga sudah melakukan percakapannya, sudah menggunakan alur tirta juga. Tadi saya amati ya, sudah bagus, luar biasa dari kemampuan ibu sebagai coach. Nah ini ya, baik Bu, terima kasih atas waktu ngobrol-ngobrolnya ya. Tadi coachingnya sangat luar biasa. Lain hari nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nggih tentang coaching nggih gitu. Kedepannya semoga menjadi lebih baik lagi ya. Terima kasih Bu Tati atas observernya. Semoga nanti bisa lebih meningkatkan kemampuan saya untuk melakukan coaching. Ya, semoga ya Bu ya. Iya, Dan lebih semangat lagi tentunya ya. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja ya Bu. Mohon dimaafkan ya. Sama-sama Bu Ya. Tati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Lutfi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lutfi. Gimana Bu Lutfi kabarnya? Sama, alhamdulillah saya juga sehat. Gimana kegiatan hari akhir-akhir ini? Lancar semua? Alhamdulillah lancar Bu Lutfi. Tetap semangat. Iya. Hari ini ada kegiatan coaching sama Bu Tati. Iya Bu Lutfi. Setelah ini nanti saya akan coaching. Ini nanti saya yang bertindak sebagai observer. Izinkan saya menyampaikan rubrik penilaian. Untuk penilaian saya akan melihat prinsip coach yang dengan kuasai, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Penilaian yang berikutnya bagaimana coach mempunyai kompetensi inti, apakah jenengan sebagai coach itu mempunyai kompetensi inti, seberapa menguasainya, antara lain present, kehadiran penuh jenengan selama melaksanakan coaching, mendengar aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk rubrik penilaian berikutnya yaitu selama melakukan coaching, apakah Bu Novi itu sudah menerapkan model alur theta, yaitu sudah menyampaikan tujuan coaching, apakah sudah mengidentifikasi masalah, bagaimana rencana aksi yang akan jenengan gali dari coachingnya, bagaimana nanti tanggung jawabnya. Sebelum Bu Novi itu nanti melakukan coaching, apakah diizinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan? Silakan. Yang pertama, dari kegiatan coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bu Novi kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Ibu. Ya, kemudian tentang mendengar aktif dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya, berarti dari ketiga kompetensi inti coaching nanti akan Bu Novi kembangkan ya? Ya, Dari ketiga kompetensi itu kira-kira kompetensi mana yang akan lebih dikembangkan lagi oleh Bu
kembangkan nanti kira-kira indikator ketercapaian sebagai tolak ukur keberhasilan itu yang seperti apa? Ya, menjadi indikator ketercapaiannya yaitu ketika coaching dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, seperti itu. Oh iya. Jadi indikator ketercapaian yaitu waktu sudah menemukan solusi dari masalahnya tersebut ya. Ya, Ya, semoga apa yang sudah jenengan rencanakan indikator yang mau dikembangkan semoga nanti bisa tercapai ya Bu Novi ya. ya, terima kasih Bu Lutfi. Selamat menjalankan coaching dengan Bu Tati. Nanti saya izin untuk melihat bagaimana proses coaching dengan Bu Tati ya. Siap Bu Lutfi. Terima kasih Bu Novi. Nanti bisa dilanjut untuk aksi coachingnya. Ya, terima kasih Bu Lutfi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Novi. Gimana kabarnya Bu Tati hari ini? Kabar saya baik Bu Novi, tetapi ada sesuatu yang mengganjal nih di pikiran saya ini Bu Novi. Oh, kira-kira apa Bu? Nanti bisa Bu Tati ceritakan kepada saya. Masalah yang mengganjal di hati Bu Tati. Kalau tidak keberatan, Bu Novi bisa enggak meluangkan waktu supaya saya bisa cerita-cerita ke Bu Novi? Iya Bu Tati, kebetulan ini saya ada jam kosong. Nanti kira-kira kita bisa ngobrol 15-20 menitan Bu Tati. Oke, baiklah Bu Novi, nanti akan saya ceritakan sesuatu pada Bu Novi ya. Iya, monggo Bu Tati. Kira-kira nanti Bu Tati mau tujuannya seperti apa yang ingin Bu Tati capai setelah nanti proses konseling kita selesai. Ya, tujuan saya ini supaya saya mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan saya, gitu. Baik Bu Tati. Bu Tati bisa menceritakan apa masalah yang mengganjal di hati Bu Tati? Monggo. Ya, jadi begini Bu Novi, saat saya itu mengajar di kelas 5, itu anak-anak itu sangat kurang bersemangat untuk pelajaran matematika khususnya. Jadi saat saya mengajar pelajaran matematika, wajah mereka itu kelihatan anak yang murung begitu. Karena apa? Mereka itu menganggap bahwa matematika itu sulit buat mereka begitu. Oke, berarti Bu Tati ini mengajar di kelas 5 ya Bu Tati. Iya. Ya. Dan beberapa anak dari muridnya Bu Tati itu memiliki anggapan bahwa pelajaran matematika itu sulit. Begitu ya Bu Tati. Kira-kira hal apa yang menjadi kira-kira kenapa anak itu berpikir seperti itu Bu Tati? Iya, karena apa? Anak itu waktu pelajaran matematika itu dia menganggap bahwa perkalian itu sulit gitu. Jadi itu ada beberapa anak sih yang menganggap seperti itu Bu. Jadi mereka itu malas menghitung. Oke, berarti intinya mereka merasa kesulitan ya Bu ya dalam berhitung, dalam mengerjakan soal-soal perkalian. Kalau begitu memangnya Bu Tati mengajar dengan cara seperti apa? Kok sampai siswa itu mengalami kesulitan, beranggapan wah perkalian ini kok sulit gitu. Metodenya seperti apa yang Bu Tati terapkan biasanya? Sebenarnya itu saya sudah membuat pembelajaran itu sudah menyenangkan Bu Novi sebenarnya. Di saat awal pembelajaran itu saya selalu menyempatkan adanya ice breaking, terus ada permainan game yang menyenangkan buat mereka. Terus saya itu saling menyapa secara klasikal kepada mereka, menanyakan tentang kabarnya bagaimana, kegiatan apa setelah bangun tidur tadi anak-anak begitu. Setelah itu saya fokuskan siswa saya itu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya anak itu bisa fokus ke pembelajaran. Nah, di saat pembelajaran itu pun saya sudah menggunakan media-media itu yang berbasis IT. Karena apa? Anak-anak itu sering menggunakan gadgetnya untuk aplikasi-aplikasi game ya terutama. Nah, di sini saya juga memanfaatkan game edukasi buat mereka. Jadi saya sering menayangkan
materi-materi itu sebuah konten di LCD supaya anak-anak itu tertarik dan fokus pada pembelajaran matematika, begitu Bu. Oke, berarti pada selama ini menurut Bu Tati sudah melakukan seperti ice breaking, pembelajaran yang menyenangkan, sudah menggunakan game dan juga sudah memanfaatkan IT yang ada di sekolah ya Bu ya. Iya betul. Iya. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang sudah Bu Tati lakukan selain itu? Ya sudah saya lakukan tuh sebenarnya itu ya berbagai macam ya tentang pembelajaran matematika itu, misalkan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas tapi bisa di luar kelas juga. Tetapi ada rasa khawatir nih dari saya, anak-anak saya itu kok masih menganggap bahwa matematika itu kok masih sulit, jadi saya itu masih khawatir seperti itu. Oke. Berarti Bu Tati meskipun sudah menggunakan berbagai cara ya Bu ya, Bu Tati masih beranggapan kalau anak tersebut beranggapan matematika sulit. Kira-kira dari rating angka 1 sampai 10 di rating berapa, di angka berapa Bu Tati merasakan ketidakidealan dalam mengajar Bu Tati? Kalau di rating itu masih angka 7 lah. Angka 7. Iya. Baik. Kira-kira nanti setelah coaching ini selesai, perubahan di angka berapa yang Ibu Tati harapkan? Harapan saya sampai 9 sampai 10. Baik. Iya. Untuk mencapai, berarti Bu Tati ini keinginannya bisa nanti kalau sudah selesai coaching bisa di angka 9 atau 10 pembelajarannya betul, ya. Betul. Nah, untuk untuk mencapai ke angka 9 dan 10 itu, kira-kira rencana Bu Tati selanjutnya apa? Rencana selanjutnya itu anak-anak itu tetap saya arahkan untuk fokus belajar matematika. Mereka saya ajak untuk bermain game ya, tetap bermain game, edukasi. Itu rencana saya seperti itu. Terus sering saya itu anak saya ajak untuk terampil berhitung, apalagi kelas 5. Paling tidak itu menghitung cepat. Nah, menghitung cepatnya itu anak menggunakan jari mereka. Jari mereka itu menggunakan kode-kode supaya anak itu bisa menghitung dengan cepat. Selain itu, rencana berikutnya anak-anak itu sering membaca buku-buku edukasi matematika, tapi di situ tentang permasalahan keseharian, tetapi ujung-ujungnya juga akan mengarah ke matematika. Jadi nanti banyak gambar-gambar lah seperti itu. Terus berikutnya itu strateginya adalah tentang strategi PBL, jadi pembelajaran basic learning, di mana anak itu dihadapkan sebuah permasalahan lalu anak itu akan menyelesaikannya dengan baik, jadi tidak semata-mata menghitung begitu. Terus rencana berikutnya tuh ada lagi sih Bu tentang PBL, jadi pembelajaran basic learning berbasis proyek. Nah, di sini nanti anak akan saya ajak untuk melakukan sesuatu dengan cara anak itu membuat media pembelajaran. Nah, di sana nanti anak saya ajak untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan media pembelajarannya. Gitu. Oke Ibu, tadi rencana Bu Tati yaitu dengan menggunakan game, terus mengajak anak-anak untuk keterampilan, mengajarkan anak tentang keterampilan berhitung menggunakan jari ya Bu ya, terus ada buku juga, terus pembelajaran berbasis learning, pembelajaran berbasis learning project ya Bu ya. Nah, dari beberapa rencana Ibu itu, kira-kira rencana mana yang lebih diutamakan Ibu? Menurut saya nanti yang lebih saya utamakan itu tentang pembelajaran yang berbasis proyek. Karena apa? Dari kesekian rencana itu sudah banyak rencana itu sudah saya berikan ke siswa saya. Jadi mungkin saya nanti akan membuat rencana yang pembelajaran yang banyak proyeknya. Jadi anak nanti saya ajak membuat sesuatu media pembelajarannya dan membuat mereka tuh bangga seperti itu. Baik, berarti yang lebih Bu Tati utamakan nanti yaitu pembelajaran berbasis proyek ya intinya Ibu. Nanti anak-anak bisa menghasilkan karya sendiri seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakannya? Ya, secepatnya nanti saya akan mengajak dukungan. Iya, baik. Secepatnya ya Bu Tati ya. Terus dukungan
dari pihak mana saja yang Bu Tati butuhkan? Dukungan yang saya bisa menyemangati dan bisa memantapkan rencana saya nanti tentunya dari Bapak Kepala Sekolah pastinya, terus dari Bapak Ibu guru yang lain bisa mendukung. Setelah itu juga ada yang lebih penting lagi dengan orang tua siswa sendiri. Jadi nanti mereka saya ajak untuk melakukan sebuah semangat lah gitu tentang putra putrinya untuk melakukan sesuatu itu dengan semangat dan fokus gitu. Dari orang tuanya itu ada dorongan seperti itu. Baik, Iya. berarti Bu Tati nanti akan mengajak berkolaborasi ya Bu ya, dengan kepala sekolah, mungkin dengan rekan sejawat ya Bu ya, dengan orang tua siswa. Nah seperti itu. Terus kemudian Bu Tati akan melaksanakannya rentang waktu berapa? Maksudnya waktu yang dibutuhkan berapa lama seperti itu untuk mencapai target yang Bu Tati inginkan? Untuk target ini nanti paling tidak 1 bulan lah. 1 Satu bulan nanti insya Allah nanti anak bisa berhasil seperti itu. Baik, semoga rencana Bu Tati berjalan lancar, mendapatkan dukungan dari semua pihak, dan anak-anak kembali memiliki pikiran yang positif tentang pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika bukan pembelajaran yang menakutkan ya Bu Tati ya. Tapi sebelumnya Bu Tati, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini kira-kira? Yang saya dapatkan adalah ini tentang kolaborasi. Jadi kolaborasi antara kepala sekolah, rekan-rekan sejawat dan orang tua itu ternyata sangat penting untuk kemajuan potensi siswa dalam belajar di sekolah. Seperti itu. Benar sekali Bu. Ya. Kita tanpa dukungan pihak lain, kita tidak bisa berjalan sendiri ya Bu. Intinya seperti itu ya Bu. Baik Ibu, karena waktu kita sudah selesai dan saya ada kegiatan lagi. Mohon maaf perbincangan kita akhiri sampai di sini Ibu. Semoga Bu Tati dalam mengajar mendapat kelancaran ya. Amin. Iya. Terima kasih Bu Novi Iya. atas doanya. Sama-sama Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih Bu Tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Novi. Sampai jumpa lagi Bu Sampai jumpa. Tati di lain Iya. waktu. Gimana Bu Novi kegiatan coachingnya tadi? Alhamdulillah Ibu sudah berjalan lancar. Oh iya. Tidak tegang juga Bu, Oh, gitu. alhamdulillah ya. Tadi saya juga mengamatinya seperti itu. Kira-kira bagaimana tadi indikator ketercapaian yang sudah jenengan rencanakan tadi? Kira-kira indikator ketercapaian kegiatan coaching itu seperti apa? Ya Bu, saya sudah berusaha melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Ibu. Saya sudah berusaha mengarahkan, memberikan pertanyaan kepada coaching, menanyakan tujuan, tentang mengarahkan ke tujuan, identifikasi masalah, terus mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi dan memiliki tanggung jawab Ibu. Iya, tadi saya juga mengamatinya seperti itu. Jadi indikator yang sudah tercapai itu tadi seperti yang Bu Novi sampaikan tadi, saya sudah melihat Bu Novi menyampaikan tujuan dari masalah coaching tadi. Bu Novi juga sudah mengidentifikasi masalah dari Bu Tati yang tadi masalahnya ada anak-anak yang menganggap bahwa matematika itu adalah menakutkan dan menyeramkan. Iya. Dan tadi sudah Bu Novi mengarahkan Bu Tati untuk menemukan sendiri masalahnya tadi, dan Bu Tati punya rencana. Tadi saya sudah mengamatinya, dan Bu Novi tadi sudah mempunyai prinsip coach dengan kemitraan dengan Bu Tati tadi, sudah humble, pelaksanaan coachingnya sudah humble, memaksimalkan potensi dari Bu Tati untuk menemukan sendiri. Saya tadi sudah melihatnya. Nah, dari permasalahan tersebut, kemampuan yang sudah dilakukan Bu Novi untuk melakukan coaching tadi, kira-kira ada indikator yang ingin dicapai lagi enggak? Iya Ibu, saya ingin lebih mendalami lagi tentang alur Tirta agar saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika melakukan proses coaching Ibu. Ya, biar
masalah yang dihadapi Koci bisa diceritakan secara detail seperti itu Ibu. Semoga apa yang kompetensi yang mau dikembangkan Bu Novi tadi bisa berkembang dengan baik dan nanti bisa melaksanakan coaching lebih baik daripada hari ini ya. Tadi hari ini saya sudah melihat prinsip coach yang Bu Novi jalankan semua sudah ada, mulai dari kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi sudah ada, kompetensi inti dari coaching mulai dari kehadiran jenengan bisa memberikan menanggapi respon dari coach tadi, mendengarkan dengan aktif. Dari situ Bu Novita sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Tati tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan pelaksanaan coaching tadi sudah dijalankan dengan model alur Tirta. Terima kasih Bu Novita atas kegiatan hari ini. Semoga nanti kedepannya kompetensi yang sudah ingin dilaksanakan dikembangkan lebih berkembang lagi. Terima kasih waktunya. Saya izin mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lutfi. Terima kasih juga Bu Lutfi. Sampai ketemu lagi Bu Lutfi. Sama-sama Bu Novi.